Latar belakang gerakan non-blok lahir pasca Perang Dunia Kedua. Saat itu, berbagai ekosistem dan sektor-sektor penting hancur dan antara negara terpecah menjadi dua blok besar. Kedua blok ini dipimpin oleh negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka berambisi melebarkan pengaruhnya ke negara-negara lain di dunia. Blok tersebut dikenal dengan Blok Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan paham liberalisme demokrasi, dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi sosialisme komunisme. Ada 8 negara yang ikut dalam blok barat, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada. Sedangkan blok timur terdiri dari Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur. Atas dasar ini, beberapa negara yang tidak ingin berpihak kepada blok barat dan blok timur bersekukuh untuk tetap netral. Negara-negara ini mendirikan gerakan non-blok yang memiliki sikap geopolitik yang putih, netral, dan tidak berpihak kedua blok tersebut. Gerakan non-blok akhirnya resmi ditetapkan pada saat konferensi tingkat tinggi di Belgrade, Yugoslavia pada tanggal 1-6 September 1961. Sejarah gerakan non-blok. Kata non-blok ini pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India, yakni Jawaharlal Nehru. Dalam pidato tersebut pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Di dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan mengenai 5 pilar yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchshel atau 5 pengendali. Prinsip tersebut kemudian digunakan sebagai basis atau gerakan non-blok. Isi 5 prinsip tersebut diantaranya adalah: 1. Saling menghormati integrasi teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Tidak menginterview urusan dalam negara-negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. 5. Menjaga perdamaian. Gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Pengertian gerakan non-blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih 100 negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Mereka merepresentasikan 55% penduduk dunia yang hampir 2/3 keanggotaan PBB negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi non-blok termasuk yaitu Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Selanjutnya, tujuan dari gerakan non-blok. Tujuan utama dari gerakan non-blok ini adalah untuk mendukung hak untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan negara integritas nasional di negara-negara anggotanya. Tentang peranan konferensi utama, pertemuan 29 negara dan dari Asia dan Afrika menghasilkan Dasar Sila Bandung sebagai prinsip dasar kerjasama negara-negara non-blok. Konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama Belgrade tahun 1961 diselenggarakan di Yugoslavia atas inisiatif 5 tokoh. Di sana ada Josip Broz Tito yang kedua, Gamal Abdel Nasser, 3,
Jawaharlal Nehru, yang keempat Kwame Nkrumah, yang kelima Soekarno, menghasilkan dasar formal berdirinya gerakan non-blok. Peran dan relevan. Era Perang Dingin, GNB menjadi wadah bagi negara-negara untuk menghindari keterlibatan dalam perseteruan blok dasar. Pasca Perang Dingin, fokus GNB bergeser ke isu pembangunan, globalisasi, kesetaraan ekonomi, dan penghapusan kemiskinan. Keanggotaan GNB, Gerakan Non-Blok. Yang pertama, saat ini GNB memiliki dari 120 anggota dan 17 negara pengamat. Dan sebagai besar anggotanya berasal dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Karibia. Kritik terhadap gerakan non-blok. Yang pertama itu dianggap kurang efektif karena banyak anggotanya memiliki hubungan negara yang dekat dengan salah satu blok besar. Yang kedua yaitu tantangan dalam mempertahankan relevansi di era globalisasi dan dunia multipolar. Gerakan non-blok menjadi simbol perjuangan untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan sosialitas negara-negara yang berkembang di dunia.